Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Arif. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5 Stai Ana 2 Kuala Tungkal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soalan mata kuliah Hukum Internasional dan Hubungan Antar Bangsa. Untuk jawaban nomor 1, definisi daripada hukum internasional ialah hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara, baik itu secara individu, organisasi, dan yang lain sebagainya. Jadi hukum internasional itu mengatur hubungan kedua belah pihak negara atau lebih dalam berbagai urusan dan harus patuh kepada hukum yang berlaku, yaitu hukum internasional. Sejarah daripada terbentuknya hukum internasional ialah berdasarkan dari 4 peristiwa besar. Diantaranya itu adalah satu, yaitu perdamaian dari Perang Westphalia tahun 1648, di mana terjadinya perang antar negara antara Protestan dan Katolik Roma. Kemudian hasil daripada berakhirnya perang itu menjadi buah dari berdamainya konflik antar agama. Kemudian Perang Dunia I di tahun 1918, perang antara Amerika dan Uni Soviet pada saat itu. Kemudian pada tahun 1920 lahirnya Liga Bangsa-Bangsa yang juga menjadi acuan perdamaian antar negara. Kemudian terjadi lagi perang, dengan kemudian berakhir lagi Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1945. Dan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945, langsung terbentuknya Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal sekarang itu PBB. Dan tapi setelah terbentuknya PBB, Perang Dingin itu masih ada terjadi di beberapa negara. Pada tahun 1990 juga masih terjadi Perang Dingin dan berakhir. Itulah dasar-dasar yang sejarah terbentuknya hukum internasional. Di antaranya tokoh-tokoh yang menjadi tokoh pencetus hukum internasional diantaranya adalah Hugo Grotius, yang biasa juga dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional. Kemudian ada Alberico Gentili, yaitu adalah ahli hukum dan intelektual dari San Gines, Italia. Kemudian ada Richard Zauche, beliau adalah Regius Profesor Hukum Perdata dari Oxford University di Inggris. Kemudian untuk sumber hukum internasional merupakan berbagai materi, kebiasaan atau asas yang mengandung atau menjelaskan aturan-aturan hukum internasional dalam hukum internasional negara, sehingga hukum internasional dibuat berdasarkan tindakan dan kebiasaan negara-negara sebagai pemegang kedaulatan. Pasal 38 Mahkamah Internasional. Di antaranya juga menyebutkan ada 4 sumber hukum internasional, yaitu 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, 4. Keputusan-keputusan pengadilan, dan 5. Ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum. Kemudian untuk soalan dari uraian atau penjelasan dari pasal 28 pasal 28 hukum
itu MK dari Mahkamah Internasional ialah perjanjian internasional adalah yang merupakan sumber hukum utama, sumber primer dari hukum internasional. Adalah perjanjian internasional, treaty, dan bentuk lawmaking treaty atau yang berbentuk treaty contract. Kemudian ada lawmaking treaty berarti perjanjian internasional yang memutuskan ketentuan hukum internasional yang secara umum diberlakukan. Contohnya ialah Konvensi Vienna tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik serta Konvensi Wina tahun 1963 mengenai hubungan konsuler. Kemudian ada treaty contract berarti perjanjian internasional yang memutuskan ketentuan hukum berdasar ketentuan hukum kebiasaan internasional bagi pembuatnya serta berlaku bagi dua pihak atau lebih dan berlaku khusus untuk pihak-pihak tersebut. Kemudian kebiasaan internasional, international custom. Kebiasaan internasional adalah kebiasaan yang terbukti ketika adanya praktik umum serta dapat diterima sebagai hukum. Contohnya penyambutan tamu kenegaraan dan ketentuan yang mengharuskan kapal yang berlayar di atas laut bebas ketika malam hari untuk memasang lampu untuk menghindari tabrakan. Kemudian ada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum berarti prinsip-prinsip hukum yang didasari atas sistem hukum modern, meliputi seluruh prinsip hukum umum serta keseluruhan sistem hukum nasional yang dapat diterapkan pada hubungan internasional. Dengan tersedianya prinsip hukum umum dengan pemberian keleluasaan kepada Mahkamah Internasional untuk menyusun dan menemukan hukum baru. Dengan demikian Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan menyatakan non-liquid atau menolak untuk mengadili karena tidak tersedianya hukum yang mengatur segala persoalan yang diajukan. Kemudian ada keputusan pengadilan, jurisprudensi, serta pendapat dari sarjana terkemuka, doktrin, yaitu satu. Keputusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah pengadilan dengan arti yang luas dan meliputi segala jenis peradilan nasional maupun internasional, termasuk di dalamnya mahkamah serta komisi arbitrase. Mahkamah yang dimaksud adalah mahkamah internasional permanen, dan mahkamah arbitrase permanen. Kemudian ada pendapat dari sarjana terkemuka. Pendapat sarjana terkemuka antara lain panitia ahli hukum, komite of juris, yaitu para sarjana yang kemudian diangkat oleh LBB, Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920 untuk memberi pendapatnya tentang masalah kepulauan Alan. Kemudian kemudian anggota panitia hukum internasional, International Law Commission dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah para sarjana terkemuka di bawah naungan organisasi non-pemerintah seperti Institute de Detroit International Law Association, dan organisasi serupa. Para sarjana hukum internasional di bidang kodifikasi melakukan pengembangan hukum internasional. Sekian hasil jawaban saya dari soalan-soalan dari MK Hukum Internasional dan Hubungan Antarbangsa. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.